semuanya, selamat datang di channel YouTube Perikanan C bersama gue Rizky Kurniawan. Di video trailer sebelumnya, kalian telah melihat cuplikan tentang ikan hiu dan ikan hiu jadi-jadian yang joget di Besyak. Di video kali ini, gue dan teman gue bakal ngejelasin tentang ikan hiu, memberi informasi tentang ikan hiu yang dapat menjadikan pengetahuan buat kalian semua. So langsung aja, ikan hiu adalah sekelompok superordo Selachimorpha, ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Mereka bernapas dengan menggunakan 5 liang insang, kadang-kadang 6 atau 7, tergantung pada spesiesnya, di samping atau dimulai sedikit di belakang kepalanya. Hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit dermal dentikel untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan, dari parasit, dan untuk menambah dinamika air. Mereka mempunyai beberapa deret gigi yang dapat digantikan. Hiu mencakup spesies yang berukuran sebesar telapak tangan. Hiu pygmy, Hiu Protomicrus bispinatus, sebuah spesies dari laut dalam yang panjangnya hanya 22 cm, hingga hiu paus, Rhincodon typhus, ikan terbesar yang mampu tumbuh hingga sekitar 12 meter dan yang seperti ikan paus hanya memakan plankton melalui alat penyaring di mulutnya. Hiu banteng, Carcharodonus decas, adalah yang paling terkenal dari beberapa spesies yang berenang di air laut maupun air tawar. Jenis ini ditemukan di Danau Nicaragua di Amerika Tengah dan di delta-delta. Adapun contoh klasifikasi dari ikan hiu martil ya, ini klasifikasinya. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, superordo Selachimorpha, ordo Carcharodoniformes, famili Spirnidae, genus Spirna, spesies Spirna sp. Hiu adalah salah satu hewan yang termasuk anggota Chondrichthyes atau ikan bertulang awan. Hiu memiliki ciri-ciri utama yaitu vertebrae hiu lengkap dan terpisah, rahang hiu dapat digerakkan, hiu memiliki anggota gerak berpasangan. Adapun ciri khas ikan hiu adalah sebagai berikut: kulit dengan sisik plakoid dengan kelenjar mukus, mulut ventral dilengkapi gigi email, cekungan hidung sampai 1 atau 2 tanpa ada hubungan dengan rongga mulut, memiliki rahang atas dan bawah. Skeleton berupa tulang rawan, tidak ada tulang keras, vertebrae lengkap dan terpisah, hewan berdarah dingin, suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan. Bagian tubuh ikan hiu bila diamati dari luar yaitu kepalanya meruncing ke arah anterior, mulut transversal, mata, insang jumlah 5-7 yang masing-masing lamellanya terpisah, tidak ada gelembung udara atau vesica nataloria, dan terdapat sirip-siripnya. Pembahasan berikutnya bakal dijelasin sama Dian Hoironisa. Nah, selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang anatomi ikan hiu itu. Kalian tahu kan kalau misalnya hiu itu punya gigi yang tajam banget kan, bisa dilihat tuh tajam-tajam kan. Nah, giginya itu tuh bakal dijelasin secara mendetailnya. Nah, gigi pada hiu yang berada di gusi tidak menempel di rahang secara langsung, dan gigi tersebut bisa diganti setiap waktu. Di beberapa baris gigi pengganti, tumbuh jalur di bagian dalam rahang dan terus bergerak maju seperti ikat pinggang. Beberapa hiu dapat kehilangan sekitar 30.000 lebih gigi semasa hidupnya. Tingkat pergantian gigi bervariasi dari sekali setiap 7-8 hari sampai beberapa bulan. Pada sebagian besar spesies gigi yang diganti satu persatu, kecuali hiu cookie cutter yang mengganti seluruh barisan gigi sekaligus. Terus juga bentuk gigi ikan hiu itu dipengaruhi pada pola makannya. Misalnya nih, hiu yang memakan moluska dan crustacea memiliki gigi yang rata dan padat yang berguna untuk menghancurkan. Hiu yang memakan ikan-ikan memiliki gigi yang seperti jarum yang berguna untuk mencengkeram. Dan mereka yang memakan mangsa yang lebih besar seperti mamalia memiliki gigi yang lebih rendah untuk menggeram dengan gigi atas bentuk segitiga dengan tepi bergerigi untuk memotong. Gigi pemakan plankton seperti hiu basking lebih kecil dan non-fungsional. Tahu kan gimana giginya? Selanjutnya kita bakal ke yang lebih luas, yaitu kerangkanya. Kerangka ikan hiu berbeda dengan tulang ikan dan vertebrata darat. Hiu dan ikan bertulang rawan lainnya memiliki kerangka yang terbuat dari tulang rawan dan jaringan ikat. Tulang rawan yang fleksibel dan tahan lama ini memiliki setengah kepadatan pada tulang
Hal ini mengurangi berat kerangka dan hemat energi. Hiu juga tidak memiliki tulang rusuk, sehingga di darat hiu dapat menghancurkan berat badannya sendiri. Itu. Selanjutnya juga, gue bakal ngejelasin tentang rahang. Rahang hiu itu tidak melekat pada kranium. Permukaan rahang hiu dan lengkungan tulang insangnya membutuhkan penopang ekstra karena paparan yang berat untuk fisik hiu serta butuh kekuatan yang besar. Bagian ini mengandung lapisan heksagonal piring kecil yang disebut tesserae, yang merupakan blok kristal kalsium yang diatur menjadi mosaik. Hal ini memberikan banyak kekuatan pada daerah-daerah tertentu yang juga sama seperti hewan lain. Umumnya hiu hanya memiliki satu lapis tesserae, tapi untuk spesies yang besar seperti hiu banteng, hiu harimau, dan hiu putih besar terdapat 2-3 lapisan, bahkan lebih, tergantung ukuran tubuhnya. Khusus hiu putih besar, rahangnya dapat mencapai 5 lapisan. Wah, banyak banget ya. Nah, pada poncongnya juga, tulang rawannya memiliki kampungan spons dan fleksibel untuk menyerap kekuatan tekanan. Di sini, beralih kepada bagian terluar dari anatomi ikan hiu itu sendiri. Nah, pastinya sebagai ikan itu hiu mempunyai sirip kan. Nah, kerangka sirip hiu memiliki bentuk yang memanjang dan lembut serta tidak bersegmen, yang bernama ceratotrichia. Filamen protein keratin elastis yang menyerupai tanduk di rambut dan bulu. Kebanyakan hiu memiliki 8 sirip. Hiu hanya bisa menjauh dari benda-benda yang berada di depannya, karena sirip mereka tidak memungkinkan mereka untuk bergerak menuju ekor pertama mereka. Tuh. Selanjutnya itu bakal ngejelasin kulit. Nah, berbeda dengan ikan bertulang belakang lainnya, hiu memiliki korset kulit kompleks yang terbuat dari serat kolagen fleksibel dan diatur sebagai jaringan heliks di sekitar tubuh mereka. Bagian ini bekerja sebagai kerangka luar yang memberi lampiran untuk otot renang mereka, sehingga dapat menghemat energi. Pada zaman dahulu tuh, hiu udah digunakan menjadi amplas loh, soalnya kulitnya itu kasar. Nah, kulit gigi mereka memberi keuntungan hidrodinamik karena mengurangi turbulensi saat berenang. Nah, selanjutnya itu ada juga kan ekor. Pastinya dong hiu punya ekor. Tuh ekor itu. Nah, bentuk ekor ikan hiu dipengaruhi lingkungan, sehingga bentuknya bervariasi dari satu jenis dengan jenis lainnya. Ekor berguna untuk memberi dorongan, memberi kecepatan, dan percepatan, tergantung bentuk ekornya. Hiu itu kebanyakan tuh memiliki sirip ekor heterosersal, di mana bagian punggungnya biasanya terasa lebih besar dibandingkan bagian sentral. Hal ini disebabkan ruas tulang belakang hiu meluas ke bagian dalam punggung sehingga memberikan area permukaan yang lebih besar untuk lampiran otot. Hal ini memungkinkan gerak yang lebih efisien pada ikan bertulang rawan apung negatif. Sebaliknya, ikan memiliki tulang yang paling menyerupai sirip caudal homosersal. Ekor hiu harimau memiliki lobus atas yang besar yang memberikan daya maksimum untuk menjelajah lambat atau ledakan kecepatan mendadak. Hiu harimau mampu memutar dan mengubah arah dalam air dengan mudah ketika berburu untuk mendukungnya mendapat makanan. Sedangkan porbeagle yang memburu ikan bergelombang seperti makarel atau herring memiliki lobus yang lebih besar dan rendah untuk membantu mengimbangi kecepatan renang mangsanya. Jadi kalian udah tahu kan kalau misalnya ekor ikan hiu tuh beda-beda gitu kan, tergantung jenisnya. Tapi kebanyakan homosersal gitu. Nah, dari tadi kan udah dibahas tuh anatomi eksternalnya si ikan hiu itu gimana. Selanjutnya bakal dibahas tentang anatomi internalnya ikan hiu. Anatomi internal tubuh ikan hiu berbeda dengan ikan yang memiliki tulang sejati atau tulang keras. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa semua hiu memiliki kerangka kartilago. Penyayatan perut dari panggul sirip ke sirip dada. Organ pertama ditemui adalah hati. Hati menepati sebagian besar rongga tubuh hiu. Hati hiu berukuran besar, lembut, dan berminyak. Organ ini terdiri dari 25% dari total berat badan. Wah, gede juga ya hati ikan hiu, bisa sampai 25% dari total berat badannya loh. Keren gak tuh? Nah, selain itu juga hati hiu memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai penyimpan energi karena semua cadangan lemak disimpan di sini. Yang kedua itu untuk organ hidrostatik atau keseimbangan. Tahu kan kalian? Nah, pelumas yang lebih ringan dari air disimpan dalam hati. Hal ini mengurangi kecepatan sehingga memberikan daya apung tubuh untuk menjaga tenggelamnya hiu. Jadi si hiu itu tuh kenapa sih bisa ngapung nggak tenggelam? Itu karena adanya pelumas di dalam hatinya. Itu. Selain itu, lambung dapat dilihat dari dalam rongga tubuh.
Di dalam perut hiu sering ditemukan isi makanan terakhir. Perut hiu sendiri berakhir pada penyempitan yang disebut pilorus, yang mengarah pada duodenum dan kemudian ke katup spiral usus. Katup spiral usus itu apa sih? Nah, katup spiral usus adalah organ yang digulung secara internal, berfungsi untuk meningkatkan luas bidang permukaan untuk membantu penyerapan nutrisi. Katup spiral usus bermuara di rektum dan anus yang pada gilirannya akan bermuara di kloaka. Tahu kan kloaka? Kloaka itu adalah ruang tempat saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran kelamin yang terbuka keluar. Terus juga di dalam rongga tubuh hiu itu terdapat pankreas yang merupakan kelenjar pencernaan dengan 2 lobus merah muda. Selain itu, terdapat 2 organ lain yang tidak termaksud dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu ada limpa. Nah, limpa itu merupakan organ gelap di dekat perut yang dimiliki oleh sistem limfatik. Yang kedua adalah kelenjar dubur, organ kecil yang terbuka oleh saluran ke dalam anus. Karena berfungsi sebagai kelenjar garam, membuang kelebihan natrium klorida atau NaCl yang garam dari darah. Gitu. Tadi udah pada tahu kan anatomi eksternal maupun anatomi internal dari ikan hiu itu tersendiri. Selanjutnya bakal dijelasin tentang apa yuk? Nah, tentang sistem-sistem oleh temen gua Talita Nashwa. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen ikan hiu. Jadi, ikan hiu itu memiliki kulit yang kuat dan dia ditutupi oleh sisik plakoid yang kecil dan mempunyai banyak kelenjar lendir dan terdapat sirip median dan sirip berpasangan. Semuanya itu disokong oleh jari-jari sirip. Lalu, ikan hiu itu memiliki sirip dorsal, sirip caudal, sirip pinal, sirip pelvik, dan sirip pektoral. Dan pada ikan hiu jantan itu sirip pelviknya itu mempunyai clasper. Jadi clasper itu adalah organ kopulasi pada ikan hiu jantan. Selain itu, ikan hiu itu memiliki tubuh yang dilapisi kulit dermal denticles yang berfungsi untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan, dari parasit, dan untuk menambah dinamika air. Selain itu, ikan hiu menggunakan dan kehilangan giginya itu sepanjang waktu. Beberapa spesies itu menanggalkan giginya sebanyak 30.000 semasa hidup mereka, tapi selalu ada pergantian. Nah, gigi ikan hiu itu sebenarnya itu merupakan modifikasi dari sisik-sisik ikan hiu tersebut loh. Sistem rangka. Hiu serta anggota kelas Cadentris lainnya memiliki tulang kartilago kranium sempurna. Organ pembau dan kapsul otak bergabung menjadi satu. Kartilago palet kuadrat dan kartilago Meckel adalah tulang rawan yang akan membentuk rahang atas dan rahang bawah pada ikan hiu. Rahang hiu bersendi pada tulang posterior atau pada elemen hiomandibula dari lengkung insang kedua. Umumnya, struktur alat gerak hiu itu bagian depan itu lebih rumit daripada bagian belakang. Alat gerak hiu itu berupa sirip dan tulang di bagian ventral dari pusat sirip ikan hiu disebut coracoid. Sedangkan yang memanjang ke arah dorsal di bagian tepi sirip disebut scapula. Selanjutnya, untuk kelompok ikan hiu ini biasanya tulang gigi berasal dari dermal. Tulang-tulang panggul hiu lebih sederhana daripada bagian gelang bahu dan hampir melekat pada kolumna vertebralis. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hiu itu terdiri dari mulut, faring, esofagus yang pendek, lambung, usus, dan bermuara ke anus. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya pada sistem integumen, bodi mulut transversal ikan hiu itu diperkuat oleh gigi yang sama dengan sisik plakoid. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa gigi pada ikan hiu itu setiap kali tanggal, dia akan diganti dengan gigi yang baru. Juga gigi pada hiu itu yang berada di gusi itu tidak menempel di rahang secara langsung dan gigi tersebut itu bisa diganti setiap waktu. Beberapa hiu itu dapat kehilangan sekitar 30.000 gigi atau lebih semasa hidupnya. Nah, tingkat pergantian giginya itu bervariasi tergantung dari spesies atau jenis dari ikan hiu tersebut. Ada yang 7-8 hari sampai beberapa bulan. Beberapa spesies itu biasanya itu gantinya satu persatu, kecuali hiu cookie cutter yang mengganti seluruh barisan gigi sekaligus. Lalu bentuk gigi hiu itu biasanya berbeda-beda, dipengaruhi pada pola makan mereka.
Contohnya, hiu yang memakan moluska sama crustacea itu memiliki gigi yang rata dan padat yang berguna untuk menghancurkan. Hiu yang memakan ikan kecil itu biasanya memiliki gigi yang memiliki jarum yang berguna untuk mencengkram. Dan mereka yang memakan mangsa yang lebih besar itu seperti mamalia pasti memiliki gigi yang lebih rendah untuk mencengkram dengan gigi atas berbentuk segitiga dengan tepi bergerigi untuk memotong mangsanya. Dan untuk gigi pemakan plankton itu seperti hiu basking biasanya lebih kecil dan non-fungsional. Selanjutnya, faring pada ikan hiu itu terdapat pada celah insang dan spirakel. Kerongkongannya lebih pendek dan lebar, hampir tidak terlihat dari lambungnya. Lalu untuk lambungnya sendiri merupakan tempat pencernaan secara kimia dan mekanik. Lalu pada ususnya itu memiliki klep spiral yang berfungsi memperluas bidang penyerapan dan memperpanjang proses digesti pada ikan hiu. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sirkulasi pada ikan hiu merupakan sistem sirkulasi tunggal. Jadi, jantung hiu itu terdiri atas atrium, ventricle, sinus venosus, conus arteriosus yang keluar dari ventricle. Jantung ikan hiu hanya terisi darah yang tidak mengandung oksigen. Darah dari jantung hiu akan dipompa menuju ke insang untuk diisi oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung ikan hiu hanya memiliki 2 bilik, yaitu atrium dan ventricle. Juga pada saat perkembangan embrio, hiu itu hanya memiliki 6 buah lengkung aorta. Meskipun pada perkembangan selanjutnya tereduksi atau mengalami modifikasi, sinus venosus menerima darah dari vena hepatica dan vena cardinalis yang merupakan gabungan pembuluh vena kardial anterior dan posterior. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ikan hiu itu menggunakan insang. Secara embriologis, celah insang hiu itu tumbuh sebagai hasil dari serentetan envaginasi faring yang tumbuh keluar dan bertemu dengan envaginasi dari luar. Jadi, setiap kali mulut hiu dibuka, maka air dari luar akan masuk ke faring, kemudian keluar lagi melalui celah insang. Peristiwa keluar masuk air ini melibatkan kartilago sebagai penyokong filamen insang. Selanjutnya, ikan hiu itu memiliki 5-7 pasang celah insang ditambah pasangan celah anterior non-respirasi yang disebut dengan spirakel. Dengan membuka dan menutup mulut, ikan hiu akan menghalau air ke dalam mulut dan menekan keluar dengan kekuatan atau mulut tertutup melalui celah insang dan spirakel. Insang tersusun atas filamen atau lembaran-lembaran yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Darah dari ventral aorta akan melalui kapiler tersebut melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen yang larut dalam air. Sistem osmoregulasi. Karena ikan hiu merupakan ikan bertulang rawan atau biasa disebut chondrichthyes, maka mereka akan mempertahankan urea dalam jaringan dan darah. Perilaku pada hiu mengkondisikan osmolaritas darah hiu sama dengan air laut, sehingga terjadi keseimbangan air. Selain itu, darah hiu bersifat hipertonik terhadap air laut. Hiu memiliki osmolaritas internal yang sama dengan lingkungannya, sehingga tidak ada tendensi untuk memperoleh atau kehilangan air. Cara hiu untuk mempertahankan diri terhadap lingkungannya adalah menyamakan tekanan osmotik tubuhnya dengan tekanan air laut. Meskipun tidak pernah dapat mencapai kesamaan, namun tekanan pada ikan tersebut hampir sama. Ada istilah osmoconformer. Apa itu osmoconformer? Osmoconformer adalah sebutan bagi hewan yang mampu memelihara keseimbangan antara cairan tubuh dengan keadaan lingkungan sekitar. Contohnya adalah ikan hiu. Ikan hiu dalam melakukan sistem osmoconformer tidak membuang urinnya keluar supaya tekanan osmotiknya tetap terjaga. Dari cara tersebut menyebabkan daging ikan hiu menjadi bau seperti urin. Oleh karena itu, hiu harus melakukan berbagai adaptasi agar dapat bertahan di dalam tempat hidupnya. Jika perubahan lingkungan terlalu besar, maka hiu yang melakukan osmoconformer itu tidak dapat bertahan hidup di tempat tersebut. Proses osmoregulasi pada ikan hiu. Pertama-tama, ikan hiu akan menyerap garam yang berasal dari air laut dan menghilangkan garam dari darah dengan bantuan ginjal dan mengsekresikannya melalui urin.
Tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan osmotik air karena hiu memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap urea dan tritilamin atau TMAO dalam cairan tubuhnya. Jadi, urea dan TMAO tersebut mempertahankan kondisi hiperosmotik dari total osmolaritas di dalam cairan tubuhnya. Akibatnya, sejumlah air secara perlahan-lahan memasuki tubuh ikan hiu tersebut. Sistem reproduksi. Jadi, pada umumnya itu ikan hiu memiliki 3 cara reproduksi. Yang pertama itu ada viviparity, yang kedua ada oviparity, dan yang ketiga ada ovoviviparity. Apa sih perbedaan dari ketiga cara reproduksi tersebut? Jadi, yang bentuk paling maju itu disebut viviparity. Mengapa? Ini tuh terjadi saat hiu betina menyediakan makanan bagi embrio yang ada dalam tubuhnya. Makanan ini disebut sebagai sekresi susu uterus atau melalui koneksi plasenta. Plasenta membantu transfer nutrisi dan oksigen melalui aliran darah induknya dan juga mentransfer zat buangan dari bayi ke ibunya untuk dibuang. Contoh dari hiu vivipar adalah hiu banteng, hiu karang white tip, hiu lemon, dan hiu biru. Cara reproduksi hiu yang kedua dikenal dengan nama oviparity. Jadi, cara oviparity ini, ikan hiu akan meletakkan telurnya di ganggang atau koral. Setelah telur aman, telur tidak menerima perlindungan atau makanan dari induknya. Nah, hiu ovipar itu memiliki cangkang telur keras atau berupa membran kasar untuk perlindungan untuk perkembangan embrio. Telur hiu disebut juga mermaid purses, akan menetas jika tidak dimakan oleh hewan lain karena sang induk tidak akan menjaga telur-telurnya. Contoh dari hiu yang bertelur atau ovipar ini contohnya itu hiu zebra, swell shark, hiu karpet berkalung, dan hiu bertanduk. Dan cara ketiga dilakukan dengan cara ovoviviparity. Teknik ini tuh mirip dengan viviparity karena telur akan dibuahi, menetas dan berkembang di dalam tubuh hiu betina, kemudian anak dilahirkan. Dalam hal ini embrio itu tidak menerima makanan langsung dari ibunya, melainkan dari cadangan makanan dari sel telur. Hiu ovovivipar ini juga disebut sebagai hiu aplacental vivipar yang berarti melahirkan tanpa plasenta atau ari-ari. Hiu ovovivipar ini juga terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah aplacental variasi kantung yolk. Biasanya itu selama inkubasi embrio di dalam uterus ibunya, mereka bakal dapat makanan hanya dari kuning telurnya aja. Contoh hiu yang seperti ini itu adalah hiu sapi, hiu paus, hiu basking, hiu berjumbai, hiu dogfish, hiu malaikat, dan hiu harimau. Lalu yang kedua adalah tipe aplacental dengan uterus fili atau topronemata. Jadi embrio itu akan mendapatkan makan dari yolk atau kuning telur tadi dan juga tambahan dari cairan sekresi histrotop atau dikenal juga dengan istilah susu uterus. Biasanya itu ditemukan pada pari. Kalau hiu-hiu yang seperti ini tuh contohnya hiu spiny dogfish, hiu hidung tajam Atlantik, dan hiu smoothhound hitam. Dan yang ketiga adalah aplacental dengan oofagi dan kanibalisme. Maksudnya itu apa sih? Begitu telur menetas, sang anak akan mencari makan sendiri. Anak hiu ini akan memakan telur-telur yang belum dibuahi atau oofagi, atau bahkan memakan adik-adiknya dengan cara kanibalisme tadi. Jadi ya, sehingga beberapa jenis hiu itu bakal sedikit anak-anaknya yang bakal bertahan sampai kelahiran mereka karena ya adanya kanibalisme tadi. Contoh hiu yang seperti ini adalah hiu harimau pasir atau hiu perawat abu-abu, hiu makro, dan hiu putih besar. Nah, kalian semua udah lihat kan video penjelasan kita tentang ikan hiu. Dari sistem pencernaannya, ciri khususnya, morfologinya, semuanya deh udah beres nih sama kita. Nah, terima kasih sudah mau berkenalan dengan ikan ganas kami, yaitu ikan hiu. And jangan lupa di like, comment, and subscribe. And see you guys on our next video. Bye-bye.